Halo teman-teman semua, kali ini di video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Laravel 11. Nah, sebenarnya Laravel itu apa sih? Jadi Laravel itu adalah salah satu framework yang berbasis bahasa pemrograman PHP yang biasa digunakan untuk pembuatan aplikasi atau pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, untuk framework sendiri itu tidak hanya Laravel, untuk PHP itu ada juga yang namanya CodeIgniter ya. Kalau teman-teman mau melihat dokumentasi resminya itu ada di CodeIgniter, dan sekarang CodeIgniter itu ada di CodeIgniter 4. Sedangkan untuk Laravel sendiri pengembangannya itu jauh lebih masif, sehingga kadang setiap tahun itu ada rilisnya, dan sekarang sudah sampai di versi 11. Nah, untuk khusus pembahasan kali ini kita akan membahas Laravel ya, bukan CodeIgniter. Jadi sebelum mempelajari Laravel sendiri, teman-teman harus memahami bahasa pemrograman dasar untuk pengembangan aplikasi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Nah, untuk pembelajaran basicnya, teman-teman bisa coba buka di dokumentasinya Witri School. Nah, jadi di sini ada beberapa tutorial berbasis teks untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga teman-teman juga harus memahami mengenai SQL. Nah, untuk SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk pemrosesan database atau data yang akan kita proses, kita simpan, dan kita modifikasi di dalam aplikasinya nanti. Jadi pemahaman keempat bahasa ini sangat penting gitu. Dan juga termasuk tentu saja bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk Laravel ini, untuk dokumentasinya bisa teman-teman akses di laravel.com/doc. Kemudian teman-teman juga harus memahami mengenai MVC atau pemodelan sebuah template pemrograman yang memisahkan antara view atau tampilan, model atau pemrosesan untuk di database-nya, kemudian controller untuk pemrosesan request dan respons yang dimasukkan oleh user dan diterima. Ini tuh teman-teman juga harus menguasai setidaknya selain bahasa ini, kemudian OP, oh ya, Object Oriented Programming. Jadi kita coba lihat OP itu apa sih. Jadi OP itu Object Oriented Programming, yaitu pemrograman berorientasi objek yang memodelkan antara atribut dan juga metode atau fungsi. Nah, untuk Laravel sendiri dia memakai konsep OP ini. Jadi pemahaman OP juga itu diperlukan untuk mempelajari framework PHP yang satu ini. Selanjutnya teman-teman juga bisa siapkan text editor. Text editor ini memiliki fungsi untuk mengetikkan script program kita. Nah, untuk text editor yang bisa teman-teman gunakan selain yang saya gunakan ini adalah VS Code, Visual Studio Code. Teman-teman juga bisa menggunakan Notepad, Notepad++ ya, Notepad++. Ini bisa teman-teman download. Kemudian ada lagi Sublime ya, Sublime Text. Ada juga brackets ini ya, editor gini ya. Nah, dia open source. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan text editor apapun. Kemudian ada database engine. Teman-teman juga membutuhkan database engine. Nah, database engine ini untuk menyimpan data untuk aplikasi web yang akan kita buat. Dan selain itu, database yang biasa digunakan di Laravel itu bisa menggunakan MySQL atau MariaDB. Untuk menginstal database engine ini bisa
manual atau satu persatu, namun disarankan untuk sekaligus menginstal web server ya yang sudah paket. Jadi satu dengan database engine dan seluruh kebutuhan untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Jadi ada yang namanya SAM. SAM ini dia web server yang terdiri atas program Avast Server, kemudian MySQL database dan lainnya ya. Udah banyak di sini. Selain web server SAM itu ada juga MAM, MAMPI. MAMPI ini biasanya digunakan di macOS ya. Kemudian ada WMPI. WMPI ini biasa digunakan di Windows, namun saya menggunakan SAM. Teman-teman bisa bebas untuk menggunakan web server apapun ya. Ada juga Nginx ini. Kemudian selain itu teman-teman juga butuh untuk menginstal yang namanya Composer sebelum menginstal Laravel ya. Composer. Nah, Composer ini dia aplikasi manajemen paket untuk bahasa pemrograman PHP ya. Dan itu juga digunakan oleh Laravel. Jadi untuk paket-paket yang dibutuhkan saat penginstalan Laravel atau extension lainnya itu membutuhkan yang namanya Composer. Ini teman-teman bisa tinggal download di sini dan menginstalnya ya, cuma seperti biasa. Kemudian teman-teman juga perlu menginstal Node.js ya. Node.js ini adalah Node Package Manager yang dibutuhkan untuk menginstal nanti yang namanya Tailwind CSS dan berbagai library berbasis JavaScript lainnya di Laravel kita nanti. Oke, kita mulai dari installation. Installation dengan Composer. Iya, ada yang tertinggal ya. Sebelum melakukan instalasi Laravel 11, pastikan kita sudah memenuhi minimal requirement atau syarat minimalnya. Ini untuk requirement-nya atau syarat-syaratnya setidaknya sudah terinstall PHP 8.2 dengan versi 8.2, kemudian ini ada extension berikut ini, setidaknya dia sudah mencakup versi PHP 8.2 minimal. Jadi untuk menginstalnya di Windows 11 kita coba langsung install saja ya Laravelnya. Teman-teman bisa ketikkan ini besar aja, Composer create project Laravel, kemudian nama project teman-teman, misalnya Laravel 11 latihan, Laravel 11 latihan, kemudian tekan enter saja dan pastikan terkoneksi ke internet ya, karena kita akan menginstal Composer ini sekaligus dengan mengunduh framework-nya. Enter. Kemudian teman-teman tunggu hingga download, proses download dan installnya selesai. Ini kita langsung ke Laravel 11 latihan. Kemudian kita akan pelajari mengenai struktur foldernya ya. Untuk struktur folder Laravel ini ada yang namanya folder app, kemudian bootstrap, config, database, public, resource, routes, storage, test, dan juga vendor. Kalau untuk folder app ini, dia ada folder yang paling banyak mendapatkan perhatian kita nantinya, karena hampir semua script aplikasi yang kita buat akan kita taruh dalam folder ini. Dan di folder ini berisi banyak folder yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya.
Kemudian ada lagi yang namanya folder bootstrap. Folder bootstrap adalah folder yang berisi file app PHP, dan file ini berfungsi untuk mengendalikan framework dan file autoload PHP yang akan mengkonfigurasi autoloadingnya nanti. Dan ini juga berisi folder cache yang berisi file-file cache untuk meningkatkan kecepatan aplikasi kita. Kemudian ada lagi yang namanya folder config. Nah, di folder config ini adalah folder yang berisi file konfigurasi aplikasi kita. Nanti kita juga perlu memahami file-file yang berada di dalam folder ini dan pengaturan-pengaturan yang harus diberikan di dalamnya ya. Kemudian ada lagi folder database. Ini tentu saja adalah folder yang berisi database migration dan seed. Di sini nanti kita akan mengatur database dan tabel-tabelnya yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada lagi folder public. Ini folder yang berisi file index.php yang merupakan file utama dan sebagai pintu masuk semua request atau permintaan dari user di aplikasi kita nanti. Kemudian ada lagi, oh ya, dan juga di sini kita bisa menyimpan aset aplikasi seperti gambar, kemudian JavaScript, dan juga CSS. Dan ada lagi yang namanya folder resource. Nah, di resource ini folder yang berisi file-file yang bekerja pada sisi front-end atau sisi tampilan. Dan setiap file yang dikelompokkan ada beberapa folder, yaitu ada folder CSS yang berisi file-file CSS untuk desain aplikasi kita. Kemudian ada folder JS yang berisi file-file JavaScript dan file-file JS lainnya. Kemudian ada folder views yang merupakan tempat semua file view atau tampilan dari aplikasi yang kita buat. Kita akan banyak bekerja menggunakan views ini untuk mengatur tampilan aplikasi Laravel kita nantinya. Kemudian ada lagi folder yang namanya roots. Dan roots ini adalah folder yang berisi semua root yang kita definisikan pada aplikasi kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Kemudian ada folder storage, adalah folder yang berisi file-file yang dibuat oleh framework. Jadi di dalam folder ini ada 3 folder lagi, ada folder app untuk menyimpan file aplikasi, menyimpan file yang dibuat oleh aplikasi. Kemudian ada folder framework yang digunakan untuk menyimpan file yang dibuat oleh framework, dan ada juga folder log untuk digunakan menyimpan file log. Kemudian ada lagi folder test, ada folder yang berisi file-file untuk testing atau pengetesan aplikasi kita. Kemudian terakhir ada folder vendor yang merupakan folder yang berisi file-file dependensi atau file-file paket yang diperoleh melalui penginstalan melalui komposer kita tadi. Untuk pembahasan folder sudah cukup. Nah, agar framework Laravel yang kita download dan install ini bisa tampil di browser kita bisa mengetikkan perintah tersebut di terminal PHP artisan server. Kemudian teman-teman juga jalankan web servernya ya. Ini untuk SAM tinggal diklik start. Kemudian link ini teman-teman buka di browser. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Agar bisa diakses juga di luar dari komposer, di luar dari ini application servernya, bisa klik C, Ctrl C, kemudian bisa teman-teman coba di localhost Laravel 11 slash latihan. Teman-teman
ke folder publik. Nah, tampilannya akan muncul sama seperti ketika kita menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, mungkin teman-teman belum paham kenapa di sini ada perintah artisan di Laravel. Jadi artisan adalah command line interface atau perintah-perintah yang diketikkan pada terminal atau command prompt untuk melakukan tugas tertentu saat membuat aplikasi dengan Laravel. Nah, kalau teman-teman menggunakan VS Code atau Visual Studio Code seperti saya, teman-teman bisa menjalankan perintah ini di terminal. Kalau misalnya untuk teks editor lain, saya kurang tahu apakah dia menyediakan fitur untuk terminal ini. Namun teman-teman bisa, kalau di Windows bisa membuka terminal dengan mengetikkan command prompt di sini. Ini langsung masuk aja ke directory yang dituju. Untuk melihat perintah-perintah artisan apa saja yang bisa kita gunakan, kita bisa mengetikkan php artisan list. Nah, ini adalah komen-komen atau perintah-perintah yang bisa teman-teman gunakan di Laravel ya. Kemudian ada lagi PHP Artisan Help. PHP Artisan Help. Kemudian nama perintah yang ingin kita ketahui secara detail itu fungsinya apa. Misalnya migrate. Nah, jadi dia memberikan info di sini ya. Dia fungsi PHP Artisan Migrate itu untuk memigrasi database yang kita buat. Option atau tambahan dari command-commandnya dan juga penjelasannya. Nah, selanjutnya kita bisa mengenal yang namanya migration. Untuk migration sendiri itu sama seperti version control atau control versi skema database di aplikasi kita. Jadi dengan migration kita bisa memperbarui skema atau isian atau nama tabel, file-filenya, kolom-kolomnya, nama-nama kolomnya itu dengan migration. Migration itu juga memungkinkan kita tidak perlu membuka database klien seperti phpMyAdmin misalnya. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan usersnya gitu ya, jadi harus mengklik dulu, kemudian klik tambah user, tambah gitu. Jadi harus mengetikkannya satu-satu. Nah, dengan migration ini kita bisa melakukan penambahan isian tabel atau mengubah nama-nama tabel dan juga nama-nama kolomnya, nama-nama judul kolomnya itu menggunakan yang namanya migration ini. Kemudian untuk pengaturan awal, teman-teman bisa membuka yang namanya file .env di dalam framework yang sudah kita install. Kemudian databasenya disesuaikan. Kalau di SAM ini saya menggunakan MySQL ya. Kemudian hostnya itu localhost dengan IP defaultnya 127.0.1, kemudian port defaultnya, kemudian nama databasenya, username databasenya, dan juga password database. Di sini saya mau menggunakan ini ya, buat baru Laravel latihan. Oke, di sini kita buka lagi namanya Laravel latihan. Kemudian untuk tabelnya ada yang namanya dia tabel-tabel yang secara
default atau secara standar itu dibuat oleh Laravel dan secara otomatis dibuat oleh Laravel seperti cache lock, valid jobs, hingga migration, session, dan user ya. Nah, untuk mendapatkan tabel-tabel ini, teman-teman tinggal mengetikkan php artisan migrate plus. Yes. Nah, jadi dia menambahkan tabel user, tabel cache, dan juga tabel job di database teman-teman. Ini bisa teman-teman buka kembali. Nah, ini udah ada ya tabel-tabelnya. Ini berguna untuk ketika kita membuat login ya. Membuat fitur login di Laravel. Selanjutnya kita coba untuk membuat tabel baru. Untuk membuat tabel baru, teman-teman bisa mengetikkan php artisan make migration, misalnya namanya buat tabel kategori. Enter, created successfully. Jadi teman-teman bisa membuka di database migration. Nah, ini sudah muncul yang kita buat. Nah, di file migration ini selalu ada dua metode yang ada atau yang otomatis terbuat, yaitu ada metode up dan juga down. Metode up ini biasanya diisi script untuk kita membuat tabel-tabel, kolom, atau indeks di database kita. Sedangkan metode down ini diisi script untuk mengembalikan operasi yang dilakukan oleh metode up. Jadi seperti rollback-nya ya. Di sini kita akan coba membuat tabel dengan nama kategori. Untuk kolom tabelnya kita ketikkan kemudian kita isikan nama-nama tabelnya. Kita akan buat tabel ID, kemudian tabel dengan tipe data string atau huruf dengan nama tabel, nama kategori dengan panjang maksimal 100. Kemudian kita buat lagi dengan tipe data text dengan tabel, nama tabel deskripsi. Kemudian kita buat tabel timestamp untuk menyimpan tanggal dan waktu ketika tabel itu dibuat atau tabel tersebut diedit. Jadi untuk membuat kolom atau isian ID ini kita cukup menggunakan metode yang namanya ID. Nah, perintah untuk ID ini dia otomatis akan menghasilkan kolom ID yang menjadi primary key atau kunci utama dari sebuah tabel dan dibuat auto increments atau sesuai urutan angka. Kemudian untuk tipe data string itu untuk membuat kolom dengan tipe string atau varchar. Kemudian ada lagi teks, itu untuk membuat kolom dengan tipe teks, sedangkan timestamp ini untuk penanda waktu dan dia akan menghasilkan kolom pada tabel dengan nama create add dan update add. Sampai sini teman-teman juga harus membuat migration atau migrasi dari script yang kita buat untuk tabelnya. Dan sebelum itu untuk metode downnya kita isikan
Jadi untuk method down-nya dia akan menghapus tabel kategori jika tabel kategori tersebut ada. Jadi ini untuk fungsi rollback-nya. Misalnya tabel kategori ini kita udah buat, kemudian mau kita hapus, itu bisa menggunakan method down. Untuk menjalankan method off-nya kita bisa mengetikkan php artisan migrate. Migrate. Nah, di sini ditunjukkan tabel kategori itu berhasil dibuat. Kita cek, kemudian di database-nya kita refresh. Untuk tabel kategori sudah terbuat ya. Seperti ini. Untuk menjalankan metode down-nya ini bagaimana? Nah, untuk menjalankan metode down-nya, teman-teman bisa mengetikkan php artisan migrate rollback. Nanti dia akan menghapus tabel kategori. Rolling back migration. Kita refresh. Nah, maka dia untuk tabel kategorinya sudah terhapus. Kita kembalikan lagi ya. Untuk perintah rollback ini dia hanya bisa merollback operasi trace saja. Nah, untuk rollback lebih dari satu operasi atau satu kegiatan pengubahan migration ini, kita bisa menambahkan opsi yang namanya min step. Jadi untuk mengembalikannya, misalnya untuk 5 histori ke belakang, itu bisa mengetikkan min step 5 sama dengan 5 gitu. Nah, kalau untuk merobek seluruh atau semua migration yang sudah kita buat ini, itu bisa mengetikkan php artisan migrate reset. Migrate reset. Nah, ini kalau kita reset, kita coba. Jadi tabel-tabel ini dia harusnya sudah tidak ada ya. Sudah terhapus. Nah, menyisakan migration saja. Misalnya teman-teman ingin reset sekaligus migration ulang, teman-teman bisa menggunakan php artisan migrate refresh. Kita refresh kembali. Nah, jadi sudah muncul semua tabelnya ya, termasuk tabel kategori yang terakhir kita buat. Kemudian ada juga untuk memodifikasi tabel. Sebelumnya kita sudah membuat tabel migration dengan skema create. Nah, selain membuat tabel, kita juga bisa mengubah nama tabel dengan migration menggunakan perintah yang namanya skema. Di sini diganti dari create menjadi rename. Kita buat migration baru. Kita make migration. Kita ketikkan ubah tabel kategori. Oke, di sini sudah ada. Ini kita buat lagi untuk tabnya. Jadi nama tabelnya kita ganti dari yang namanya kategori menjadi kategori produk. Kemudian untuk method down-nya, kemudian kita ketikkan perintah php artisan migrate. Nah, seharusnya untuk tabelnya dari kategori sudah berubah menjadi kategori produk. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berganti ya, kategori produk. Tapi di selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya kategori saja ya. Jadi kita rollback.
Oke, namanya sudah berganti menjadi semula. Nah, selain metode create pada migration, dia juga ada yang namanya metode rename, kemudian ada lagi metode drop. Selain itu ada juga stable. Ini untuk mengecek keberadaan suatu table. Kemudian ada juga hash column untuk mengecek keberadaan suatu kolom. Dan juga skema drop if exist untuk menghapus tabel jika tabel tersebut ditemukan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pengenalan Laravel 11 kali ini. Di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai seeder dan juga tipe data serta origin key dan menambah tabel-tabel lainnya. Oke, sekian dan selamat belajar teman-teman.